7 dosa yang sangat membahayakan agama kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan orang-orang kita cintai. Yang pertama dan nomor 1 dan yang paling bahaya, asyirku billah. Asyirku billah. Al-kabair asyirku billah. Dosa yang sangat besar itu dosa syirik kepada Allah. Apa syirik itu? Ini perlu kita jelaskan. Syirik itu menyekutukan Allah. Jika ada orang meyakini ada Tuhan selain Allah, maka itulah syirik. Atau meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa memberi manfaat atau memberi bahaya atau menyelamatkan dari bahaya. Itu juga syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah. A'udzubillah. Nyembah kepada Allah, tapi juga nyembah kepada Gunung Semeru. Ada apa Gunung Semeru disembah? Supaya enggak meletus Ustaz. Kalau sudah waktunya meletus, sampean sembah jungkir balik tetap meletus. Ada yang tapa itu di Gunung Semeru, ada atau bes. Waktunya meletus tak mau pindah. Menyembah kepada selain Allah. Ada syirik. Naudzubillah. Sesajen-sesajen jika diyakini dia memberikan sesajen itu kepada sesuatu yang dia ingin mendapat manfaat dari selain Allah, gak ada hubungannya sama Allah, itu syirik. Yang biasanya tinggal di pesisir itu hati-hati ya. Ada petik laut, kepalanya sapi diuncalno ke laut. Untuk apa bilang? Untuk ngasih makan ikan, Beb. Ya enggak apa-apa. Enggak untuk Nyi Loro Kidul. Kalau diyakini Nyi Loro Kidul itu bisa memberikan manfaat lepas dari Allah tanpa izin Allah, ini namanya syirik. Kalau udah lepas dari Allah, meyakini ada sesuatu bisa memberi manfaat atau menyelamatkan kita dari madarat bahaya lepas dari Allah, itu syirik. Kalau enggak lepas dari Allah, masih enggak sampai ke syirik. Walaupun kadang-kadang masuk ke dalam haram. Ya khair. Atau meyakini hal yang memberikan manfaat kepada selain Allah. Umpamanya, kalau ada orang yakin obat bisa menyembuhkan tanpa izin Allah, syirik itu. Syirik. Meyakini ada dokter bisa menyembuhkan kita selain izin Allah, syirik itu. Paham ya? Tapi kalau kita meyakini dokter bisa menyembuhkan kita dengan izin Allah, enggak syirik. Obat bisa menyembuhkan kita dengan izin Allah. Allah taruh dalam obat itu kesembuhan, enggak syirik. Paham ya? Oleh karena itu kita boleh apa dilarang ke dokter? Boleh. Kita boleh apa dilarang minum obat? Boleh, bahkan dihimbau untuk berobat kalau sakit. Tapi wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan.
Sunnatullah, kebiasaan Allah menyembuhkan itu dengan perantara. Enggak sembuh, pling sembuh. Itu langka itu. Sunnatullah, Allah itu membuat bumi ini semuanya dengan perantara. Kita lapar, dengan kita makan baru kenyang. Kita haus, dengan kita minum baru lega, hilang hausnya. Itu perantara. Itu sunnatullah seperti itu. Lapar, ya Allah saya lapar, jadikan saya kenyang, pling kenyang. Tidak ada itu, langka, itu karomah. Kebiasaan Allah enggak seperti itu. Nah, ya. Makanya kalau sakit itu berobat. Sakit, tidak mau berobat, kenapa enggak ke dokter? Kalau Allah mau menyembuhkan langsung sembuh saya. Kalau betul memang, tapi kamu menyalahi sunnatullah. Sunnatullah, orang sakit itu berobat. Paham ya? Maka ketika orang meyakini yang memberi manfaat Allah, yang menolak madarat Allah lewat perantara apapun, itu enggak ada hubungannya syirik. Nabi SAW telah menjamin bahwa Jaziratul Arab selamat dari syirik. Dalam riwayat, selama orang itu sholat, insya Allah tidak akan terkena syirik. Tidak ada syirik bagi orang yang sholat. Karena dia meyakini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selama sholat, insya Allah enggak syirik. Orang syirik itu kebanyakan yang sudah meninggalkan sholat. Itu dia mudah terkena syirik. Meyakini ada sesuatu selain Allah. Kalau dia sholat aman, dan ini jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi enggak takut syirik. Kalau kita sudah beriman, Nabi enggak takut kepada kita syirik. Tapi yang ditakutkan oleh Nabi perpecahan. Yang ditakutkan oleh Nabi permusuhan antar kita. Sebagian orang tidak memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmunya enggak bersanad, sehingga dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik, ya. Pakai cincin, akik, syirik. Ini tadi tuh tongkat kita barakah mencium tangannya guru mulia Habib Masyhur. Kalau ada yang nonton dari orang sebelah, dikit-dikit sebelah ya, dibilang syirik kita, enggak biarin, kita kasih syirik. Kita tidak meyakini di tongkat ini bisa memberikan manfaat tanpa izin Allah, tapi kita meyakini bahwa tongkat ini dipegang oleh tangan mulia Habib Masyhur, sehingga tangan yang diagungkan oleh Allah, tangan yang nempel di sini ini tangan yang diagungkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita husnudzan dia menjadi wali Allah. Kalau sudah Allah cinta kepada hambanya, maka hamba tersebut dikatakan agung. Yud'a aziman fi malakutis sama. Orang yang punya ilmu, ngamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, dinyatakan agung oleh para malaikat Allah. Wal Habib Masyhur, orang alim, ngamalkan ilmunya, ngajarkan ilmunya. Gak ada waktu kecuali ibadah dan dakwah. Gak pernah bahas dunia sama sekali. Gak pernah bahas dunia sama sekali. Mulai melek sampai tidur lagi, itu dakwah, ngajar ibadah, ngajar ibadah, ngajar ibadah. Bahkan kita tadi cerita di akhir-akhir hayat beliau, ketika beliau umroh yang terakhir pakai tongkat ini. Ini Habib Usama ini menemani beliau di Madinah dan di Mekah, di masjid. Baru datang itu udah capek ke Mesir, keliling 18 jam ziarah.
ke Madinah langsung ke Raudhah. Langsung ke Raudhah. Di situ duduk membaca 15 juz. Dalam satu duduk 15 juz Al-Quran. Beliau diintip sama Habib Usama ini dapat 15 juz. Baru jam 11 malam ke rumah saudaranya. Jam 2 ya, atau jam berapa itu keluar? Sebelum fajar sudah di Raudhah lagi. Besoknya mulai malam jam berapa itu, jam 3 jam sebelum subuh katanya. Berarti sekitar jam 1:30 gitu sampai isyraq membaca 15 juz Al-Quran lagi. Jadi hatam di Raudhah. Masya Allah. Orang istimewa itu. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tangan mulia, barakah. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran. Al-Quran, golaya. Enggak baca Quran nanti. Dalilnya Al-Quran. Mana ayatnya? Ya, sabar, saya bacakan. Lihat kata Allah. Ketika Bani Israel itu minta kepada nabinya untuk dipilih satu panglima besar. Ada raja zalim namanya Jalut. Jalut itu raja yang zalim. Membunuh, menghancurkan, menzalimi. A'udzubillah. Itu jangan sampai menzalimi ya. Adzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Bani Israel minta untuk dipilih satu pemimpin, panglima, yang dimana memimpin peperangan melawan Talut. Dipilihlah oleh Allah sebagai panglima seseorang pemuda yang Allah beri kekuatan, Allah beri ilmu, wawasan, namanya Jalut. Namanya Talut. Namanya Talut. Diberi oleh Allah pemimpin namanya Talut. Bani Israel itu terkenal sudah protes terus sama nabinya itu. Kok Talut? Kenapa kok enggak yang lain? Talut itu orang miskin. Yang menjadi ukuran dunia. Apa hubungannya miskin dan kaya? Kami ini mau bangun perusahaan atau mau bikin jalan tol. Intinya mau perang kan? Gak ada hubungannya sama uang ini. Gak ada hubungannya sama kaya dan miskin. Allah pilihkan Talut. Karena Talut Allah beri keistimewaan yang lebih di antara kalian. Badannya kuat, ilmunya hebat. Tak puas mereka. Sehingga waqala lahum nabiyyuhum. Ini Al-Quran. Dengarkan yang di sebelah itu. Nabi mereka berkata, inna ayata mulkihi, tanda bahwa Talut ini orang yang diridhoi oleh Allah untuk jadi pemimpin. An ya'tiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum. Akan datang kepada Talut tabut. Tabut itu kayak peti gitu yang besar.
Fihi sakinatun min rabbikum wa bagiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Peti itu dibawa malaikat antara langit dan bumi, jadi ngawang peti itu. Di dalam peti itu ada kebesaran-kebesaran Allah dan peninggalan dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Dibawa malaikat. Sumber kemenangan. Kalau ada peti itu menang. Siapa yang beri kemenangan? Peti. Allah. Tapi Allah memberi wasilah, tanda kemenangan jika ada peti itu. Kenapa kok harus ada peti? Karena kemauan Allah. Loh, kenapa kok Allah mau gitu? Gak boleh ditanya. La yas'alu amma yaf'alu. Apa yang dilakukan oleh Allah, kamu diem. Kalau gak mau dirubah jadi kodok, diem. Maunya Allah kok kenapa? Ya udah terima dan ambil hikmahnya. Cek cerempek. Ini yo. Maunya Allah kayak gini, kenapa sih Allah mau kayak gini? Terayoba jadi kodok. Kita ini hamba, ambil hikmah, berarti peninggalan para nabi dan rasul itu mulia. Tahmiluhul malaika. Para mufassirin mengatakan peninggalan Nabi Musa yang dimaksud itu adalah imamahnya Nabi Musa dan tongkatnya Nabi Harun, sandalnya Nabi. Itu di dalam peti itu. Jadi dari isi peti itu sandal, imamah, tongkat. Peninggalan baju yang dipakai, pakaian yang dipakai, tongkat yang dipakai nabi-nabi Allah, orang-orang yang diridhai oleh Allah. Itu menunjukkan kemuliaan. Imamahnya Nabi gak sama imamahnya Habib Hasan. Tongkatnya Nabi gak sama tongkatnya sampean. Sandalnya Nabi gak sama sandalnya sampean. Mungkin bagusnya bagus punya sampean, berkahnya, nilainya di sisi Allah. Semua yang menyentuh orang-orang yang dicintai oleh Allah itu harganya besar. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa ziarah tempat ibadah wali lebih afdal daripada ziarah kuburnya? Karena tempat ibadah itu bersentuhan dengan jasadnya. Jasadnya bersentuhan membawa rohnya. Rohnya makhluk yang dicintai oleh Allah. Jadi semua yang nyambung dengan jasadnya itu mulia. Tongkatnya Nabi Musa atau Harun diagungkan, dibawa malaikat dan menjadi simbol kemenangan. Artinya apa itu? Berkah apa enggak? Ada berkah apa enggak? Berkah. Siapa yang ngajari? Al-Quran. Ini teman sebelah kita ini takut sama berkah. Takut syirik. Kasihan. Gak ada hubungannya berkah sama syirik itu, bro. Berkah itu disuruh Al-Quran. Berkah itu disuruh Nabi. Berkah itu hal yang dilakukan sahabat Nabi. Hadisnya banyak sekali tentang berkah itu. Nabi SAW ketika Hajjatul Wada, beliau potong rambut, gundul. Ya Allah, itu sahabat berebut rambutnya Nabi SAW sampai diibaratkan hampir saling membunuh.
bukan membunuh benar ya, dari semangatnya berebut itu sampai seperti itu. Ada yang mendapatkan 5 rambut, ada yang mendapatkan 3 rambut, ada yang dapat 1 rambut. Sampai Sayyidina Khalid bin Walid mendapat beberapa rambutnya Rasul, diikat sama kain yang indah, dikasih minyak wangi, ditaruh di imamahnya. Itu di atasnya. Setiap perang nggak pernah kalah. Pernah imamahnya jatuh, turun Sayyidina Khalid bin Walid di hadapan orang kafir. Ini panglima perang ini, orang yang pertama mau dibunuh, turun di kaki-kakinya orang kafir. Wa subhanallah, orang kafir tidak diberi oleh Allah melihat Khalid. Gak tahu kalau Khalid dibawa. Kalau tahu kan tinggal matok lah mari Khalid ini. Oh, di bawah kaki mereka. Khalid gak peduli. Tahu resikonya kalau dia orang kafir satu aja melihat dia, mati dia. Gak peduli. Meraba-raba. Kayak ada yang dicari di bawah itu. Kemudian naik lagi. Ada sahabat yang lihat. Setelah selesai perang, kamu ini waras. Apa yang kamu lakukan tadi? Kenapa? Kamu turun ke bawah. Di kaki-kakinya orang kafir. Karena Khalid itu kalau perang, ingin mati. Ingin mati. Ya apa kalau orang ingin mati itu? Senjata mana yang bisa ngalahkan dia? Musuh sehebat apa yang bisa menakuti dia? Ingin mati. Jadi kalau perang dimulai, tank langsung Khalid itu ke tengah-tengah orang kafir. Sendirian. Ingin mati, ingin dibunuh. Tapi subhanallah tidak ada yang bisa membunuh dia. Matinya Khalid itu diranjang. Bukan di perang. Bukan di medan perang, matinya diranjang sakit. Sampai Khalid ini, ya Allah, setiap perang saya ingin mati syahid fisabilillah, tapi saya ditakdirkan oleh Allah mati di atas ranjang kayak perempuan tua. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena Nabi memberi nama Khalid itu Saifullah, pedangnya Allah. Ya nggak bisa pedangnya Allah dibunuh orang kafir. Patah pedangnya Allah kan, nggak boleh pedangnya Allah patah. Sehingga Khalid ngawur kayak apa perangnya nggak bisa mati. Seperti tadi itu, dia turun ke bawah di kaki-kakinya orang kafir. Kenapa kamu lakukan itu? Kalau saya mencari imamah saya yang jatuh. Hah? Karena gara-gara imamah kamu mau mengorbankan nyawamu. Ya Allah Khalid, tak ganteni 100 imamah kamu. Oh, ini enggak sembarang imamah. Di imamah saya ada rambut Rasulullah. Dan saya enggak mau rambut Rasulullah diinjak-injak orang kafir. Jatuh harus saya ambil walaupun nyawa taruhannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ditaruh di kepalanya, di imamahnya. Artinya apa? Barokah bukan? Barokah. Syirik Khalid. Cedaka itu syirik. Kalau sahabat Nabi syirik, siapa yang kenal tauhid? Riwayat yang lain bagaimana sahabat ketika Nabi wudu. Ya Allah, riwayat sahih. Ketika Nabi wudu, bekas air wudunya Nabi ini berebut sahabat. Ngambil ada yang diminum, ngambil ada yang diusapkan kepalanya, ngambil diusapkan dadanya, ngambil diusapkan tangannya. Sampai dari semangatnya ingin ngambil berkah air bekas wudhu Nabi yang tidak dapat itu, ngambil di mukanya sahabatnya. Tak lah, habis. Ada yang basah mukanya sahabat itu karena air bekas Nabi diambil di mukanya itu pakai ini. Ini apa artinya? Berkah enggak? Berkah. Enggak ada hubungannya sama syirik ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Berkah itu ada.
semua yang bersambung dengan Nabi, dengan wali itu berkah. Bahkan atharul mukmin dawa, bekasnya orang mukmin itu loh, bukan wali, obat. Sampai habis minum, temennya minum, kalau diyakini ini bekasnya orang mukmin, itu obat itu. Syifa itu, ojo jijian. Ya, habis diminum dia. Barokah. Pernah Habib Ali Jufri, mana siwak saya? Habib Ali Jufri itu di waktu datang pernah Habib Ali Jufri itu waktu di Batu, datang ke Indonesia ke Batu. Saya ke sana. Kemudian setelah mau pergi majlis ada santri datang ke Habib Ali Jufri membawa siwak. Habib barokah. Habib Ali Jufri suruh gigit dulu gitu. Mau dipakai sama si santri ini. Habib Ali Jufri tanya, kamu ini siapa? Saya santrinya Fulan Habib. Masya Allah. Mana siwaknya? Digosokkan ke santrinya ini dulu. Inti santri, Masya Allah, barokah. Baru digigit sama beliau. Jadi si santri minta barokah Habib Ali, ternyata Habib Ali minta berkah sama santri ini. Masya Allah, mu'min, berkah. Itu di Hadramut itu, di Tarim. Kalau acara-acara besar, itu air es, gelasnya besar kayak ini. Tapi dari seng. Itu diminum gantian. Besar kan? Paling satu gelas ini yang minum orang 10. Baru habis diisi lagi. Minum lagi orang 10. Enggak ada. Bekasnya orang banyak. Enggak ada. Hah? Orang Indonesia diminum sendiri ini. Taruh depannya kata beliau. Berkah. Bahasa apa tadi kok kesini? Nah, ini orang muslim biasa, apalagi wali, apalagi berkahnya Nabi. Maka jangan takut. Dikatakan syirik, itu bodoh berarti. Gak bisa membedakan antara syirik dan berkah. Beda, syirik itu menyekutukan Allah. Gak ada menyekutukan Allah. Kita tidak meyakini tungkat ini bisa memberi manfaat dengan izin Allah. Tungkatnya siapapun. Tapi tungkat ini dipegang tangan yang dimuliakan oleh Allah. Berkah. Dalilnya Al-Quran tadi. Untuk apa tongkat imamah sandal ditaruh di peti dibawa malaikat sebagai simbol kemenangan? Untuk apa? Itu artinya apa? Apa mikiro? Artinya apa? Artinya itu berkah. Apalagi selain berkah? Tidak ada. Bagaimana? Dipikul sama malaikat sebagai bentuk penghormatan. Tungkat dipikul malaikat, sandal dipikul malaikat. Sandalnya aulia berkah. Bahkan dikatakan oleh para sholihin, Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, berkah yang paling banyak bagi orang soleh itu sandal. Sandal itu yang paling banyak berkahnya. Makanya kasih hadiah Habib sandal yang bagus. Sandal yang elek ambilan. Imam Ghazali juga fil Ihya. Kenapa? Karena sandal itu yang membawa jasad si wali itu. Semua jasadnya siapa yang bawa? Sandalnya. Kalau baju badannya, ya kan? Sorban dipakai ke sini, cincin tangan satu, jari-jari satu. Tapi sandal, semua mulai kepala sampai kaki dibawa oleh sandal. Dan badan si wali itu bersambung dengan hatinya, dengan rohnya yang penuh cahaya sebagai rumahnya Allah. Oh hebat. Itu banyak para aulia itu
mewasiati, kalau saya mati sandal guru saya ini makamkan bersama saya. Nah, termasuk Habibana masyhur ini mewasiati ketika meninggal, Habib Abdullah bin Syahab ketika meninggal, sandal kakeknya Habib Ali bin Syahab dimasukkan. Untuk apa itu? Supaya malaikat takut. Tidak ada hubungannya ini, cuma berkah. Jangan negative thinking. Paham sama negative thinking? Kayak pisang goreng gitu. Negative thinking itu suudon tok gitu loh. Gak ada. Gak ada hubungannya dengan tauhid. Itu berkah karena sandalnya orang soleh, berkah karena bajunya orang soleh. Hanya itu, gak lebih dari itu. Insyaallah. Jadi nggak ada berkah itu tidak ada hubungannya dengan syirik, paham ya? Syirik nggak ada hubungannya dengan berkah, lain. Kita mengagungkan tungkat ini karena tungkatnya Masyhur orang yang dicintai oleh Allah. Berarti kita ini mencintai Allah. Karena sambungnya itu ke Allah. Wa man yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ulama itu syiar agama Allah. Paham ya? Banyak cerita-cerita, tapi takut saudara kita yang sebelah itu tambah kebakaran jenggot nanti. Nah, itu udah cukup. Ini hadis yang pertama, jauhi syirik kepada Allah. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Ada Tuhan selain Allah. Atau ada makhluk apapun itu yang bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Atau menyelamatkan kita dari madarat tanpa izin Allah. Kalau kita beranggapan obat itu bisa menyembuhkan tapi dengan izin Allah, enggak syirik. Dokter menyembuhkan kita dengan izin Allah, enggak syirik. Ada barang yang insya Allah berkah dengan izin Allah, enggak ada hubungannya dengan syirik itu. Paham ya? Berkah itu nas Al-Quran ada, nas hadisnya ada. Luar biasa. Itu lihat itu ketika Imam Nawawi meninggal dan Imam siapa itu Syekh Subki, Imam Subki, dia hidup di zaman Imam Nawawi tapi nggak sempat ziarah sampai Imam Nawawi meninggal. Setelah Imam Nawawi meninggal, Imam Subki datang ke Darul Hadis ya namanya, ke Darul Hadis ke Imam Nawawi. Imam Nawawi sudah meninggal, gulung-gulung Imam Subki. Imam ini muhaddis ulama, gulung-gulung. Kenapa kamu kok gulung-gulung? Mudah-mudahan badanku ini menyentuh tempat yang pernah disentuh Imam Nawawi. Ayo, Imam Subki gulung-gulung kayak anak kecil dengan harapan menyentuh tempat yang pernah disentuh Imam Nawawi. Ayo, syirik ini. Ini berkah mas. Iya. Makanya jangan banyak minum kopi, tak kok ngamokan terus. Khair insyaallah. Mudah-mudahan Allah membuka pemahaman kita dan mereka ya, sehingga tidak gampang mensyirikkan saudaranya. Orang tawasul syirik, ziarah kubur syirik, mencium tungkat syirik. Aduh, saya hampir mukanya kayak syirik. Ya apa syirik itu mu? Mudah-mudahan Allah pahamkan kita dan Allah memberikan kepada kita keberkahan guru-guru mulia kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'irin. Ini yang pertama asyirku billah, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh, yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, yang keempat makan riba, kelima makan harta anak yatim, keenam
lari dari peperangan. Ketujuh, menuduh perempuan muslimat dengan tuduhan yang jelek.